Shalom Victorious People, senang bersama-sama kembali. Saya bersyukur dan saya berdoa kiranya setiap kita ada di dalam keadaan baik di dalam anugerah Tuhan. Dan renungan hari ini adalah Tuhan sedang ngomong apa sama saudara. Sudah ini kasihi, banyak di antara saudara tahu saya punya 4 orang anak dan 3 di antaranya adalah kembar 3. Mereka dalam umur yang sama, tahun ini mereka 15 tahun. Dan yang saya mau bagikan adalah beberapa hari yang lalu saudara, mereka sempat ribut, bertengkar. Semuanya mempunyai pendapat dan pemikiran bahwa mereka benar. Yang satu bilang, no, saya yang benar. Yang satu lagi bilang, enggak, kamu salah. Yang satunya lagi bilang, enggak, kalian berdua salah, saya yang benar. Saudara, kalau saudara punya anak remaja, I think you can relate to my story. Anyway, saudara, mereka ribut, mereka bertengkar, sampai akhirnya, oke, kita ngomong, tapi saya tahu mereka diam saja, tetapi masih mempunyai pandangan dan pemikiran bahwa mereka benar. Lalu keesokan harinya, saudara, mereka sudah ke sekolah dan sebagainya. Saya sorenya harus mengantar kedua anak saya ke training rugby. Di dalam perjalanan di dalam mobil, saya bawa ketiga anak saya. Saudara, mereka mulai ribut lagi, mulai bertengkar lagi. Soal kecil, ternyata yang dari kemarin malam itu belum tuntas tas gitu loh saudara. Singkat cerita, kedua anak itu turun dan mereka training. Saya bawa anak saya yang perempuan, kita tunggu di kantin sambil menunggu mereka. Waktu jam sudah mau selesai, sebelum selesai saya bilang oke, kita harus jemput your brothers. Jadi kita jalan saudara, tiba-tiba anak saya Yuan telepon saya, Mami, kamu di mana? Saya bilang kenapa, ini udah dalam perjalanan. Mami cepetan, Gregor kena kecelakaan, got into an accident. Dan saya bilang, kenapa? Accident apa? Langsung dong saya cepet-cepet saudara ya. Namanya juga ibu, pas dengar begitu, saya cepet-cepet ke sana dan saya lihat ternyata dia accident, bukan kecelakaan mobil, tetapi kecelakaan waktu dia berolahraga rugby. Singkat cerita, waktu saya datang dikelilingi dengan orang, ada coach, ada banyak teman-temannya, dan mereka bilang udah cepet bawa ke rumah sakit, dicek apakah ada tulang yang patah karena kesalahan sesuatu. Dia mau coba rem dengan kakinya, dia slide ya, meluncur dengan cepat, tetapi kakinya nyangkut ke sesuatu saudara, sehingga dampaknya itu sangat cukup besar, impactnya, kakinya langsung bengkak dan bengkaknya besar sekali. Lalu kami bawa langsung ke rumah sakit saudara, dan saudara tahu di masa-masa seperti ini masuk ke emergency nunggunya lama sekali saudara, lama sekali. Dan kedua anak saya itu yang tidak sakit tentunya tidak boleh bisa masuk, harus tunggu di luar, dan mereka menunggu di luar cukup lama, berjam-jam. Waktu itu sudah lewat hampir sore hari, jadi kami semua sebenarnya lapar karena rencananya sudah training seperti biasa. Saya bawa anak-anak untuk makan siang. Singkat cerita, mereka beli makanan dan saya lihat mereka membelikan makanan untuk kakaknya walaupun bedanya cuma 1 menit saudara. Beliin makanan dan minuman juga untuk saya ya saudara. Singkat cerita, puji Tuhan tidak ada yang patah tulangnya, tetapi walaupun ligamennya ada yang putus ya saudara ya, tetapi ya semua berkat Tuhan, semuanya baik saudara. Dan sesudah saya pulang, saya merenungkan, saya tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau saya belajar dari situasi ini? Tuhan tidak bilang sesuatu yang obvious, yang kayak suara yang keras, tetapi Tuhan mengingatkan kembali kejadian sebelum hari kecelakaan itu, di mana mereka bertengkar, di mana saya juga bertanya sama Tuhan, aduh Tuhan, saya minta tolong supaya ini semua ada damai sejahtera dan sebagainya. Tapi yang Tuhan ingatkan kembali saudara, Tuhan ingatkan, Tuhan bilang, Monik, lihat, waktu di dalam tekanan, waktu anak kamu Gregor kena kecelakaan, kedua siblingnya, kakak adik-adiknya yang laki dan yang perempuan,
itu tidak sedikit pun menahan pertolongan mereka. Mereka langsung sigap, mereka langsung menolong, mereka bahkan memperlihatkan dan mengekspresikan kasih yang genuine, kasih yang tulus kepada kakaknya ini, saudara. Dan di sini saya belajar, Tuhan terima kasih. Waktu dalam tekanan, kita memiliki kasih, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena kasih di dalam tekanan itu memampukan setiap kita, saudara dan saya, untuk tetap kuat, saudara. Dan Tuhan mengingatkan kembali, biarlah kita bisa belajar saling mengasihi satu sama lain, saling memaafkan, saling membantu, saling berbuat baik, dan tentunya saling mengasihi, bukannya saling menuduh atau saling mempersalahkan atau saling menyakiti, saudara. Dan Tuhan ingatkan firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk saudara dari 1 Korintus 13 ayat kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, sekalipun aku mempunyai banyak karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow, saudara. Jika aku tidak mempunyai kasih, firman Tuhan berkata, aku sama sekali tidak berguna. Saya mengucap syukur, dari kecelakaan ini Tuhan mengingatkan kembali arti kasih itu, saudara. Tuhan berbicara dan mengingatkan bahwa Tuhan telah mengasihi setiap kita, saudara dan saya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk meneladani Dia, untuk memberi kasih Tuhan yang ada dalam kita, untuk saling mengasihi, saudara. Seperti salib itu ya, saudara. Ke atas kita menerima kasih Tuhan, ya, kita mengasihi Tuhan, dan ke samping horizontal, saudara, saling mengasihi satu sama lain, dimulai dari keluarga. Saya mengerti, saudara, hari-hari ini kita harus menyadari lebih lagi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Lebih daripada apapun, kasih Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Bahkan Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk mengalahkan maut, agar kita bisa menerima kekekalan itu, saudara. Kita bisa terima kekekalan, tapi ada harga yang Yesus harus bayar. Dia mati di salib, saudara. Itu kasihnya yang luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi, itulah goal kita, menerima kekekalan. Jadi saudara, biarlah hari-hari ini, kalau kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan, diberikan kepercayaan luar biasa, biarlah kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih, dimulai tentunya dari keluarga. Hari ini kita diingatkan untuk saling mengasihi, tidak perlu ribut-ribut karena soal kecil. Jujur saudara, waktu saya tanya sama anak-anak, kamu sebenarnya ribut karena apa sih? Mereka juga gak jelas ribut karena apa, saudara. It's such a small thing. Tapi biarlah saudara, jangan membuat hal-hal kecil menjadi besar, menjadi lebih besar, hanya karena emosi, hanya karena harga diri, hanya karena itu. Tidak, saudara. Mari kita bawa kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk bantu setiap kita lagi, untuk menerima kasih Yesus, dan biar Tuhan memakai hidup saudara dan saya menjadi saluran kasih-Nya. Pesan Tuhan yang pertama, saling mengasihi, dan pesan Tuhan yang kedua adalah ingatlah bahwa Tuhan menyertaimu. Pada saat saya mempersiapkan renungan ini, saya terima telepon dari saudara saya, dan sudah lama nggak ngobrol, saudara. Ternyata dia itu kena cancer. Kami ngobrol banyak, dan dia mengatakan bahwa tadinya dia itu waktu tahu bahwa dia tiba-tiba kena cancer,
dia itu sempat marah, sempat kecewa, sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya harus kena cancer? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dia benar-benar bergumul, saudara. Dan waktu dia mau dioperasi, dia katakan, aduh Mon, saya tuh takut banget, benar-benar sangat takut. Dan saya bisa membayangkan, saudara, karena ini antara hidup dan mati, bagaimana dia memikirkan keluarganya, suaminya, anak-anaknya, tanggung jawabnya. Dan dia bilang, saya berdoa. Tapi waktu saya berdoa, saya masih dicekam ketakutan. Seringkali kan saudara ya, kita juga berdoa, tapi ketakutan itu masih mencekam kita. Tetapi dia bersaksi, saudara. Dia tetap berdoa. Dia berdoa terus, dia minta penyertaan Tuhan sampai di titik, saudara, di mana dia benar-benar bisa berserah. Bukan menyerah ya, saudara-saudara. Dia berserah. Dan waktu dia berserah, dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia katakan, hidup saya adalah milik-Mu, Tuhan. Dan dia percaya Tuhan hadir. Dia percaya Tuhan menyertai. Dia percaya Tuhan berperkara dalam segala hal. Saudara, dia katakan waktu dia sampai bisa dalam titik berserah kepada Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dia mengalami damai sejahtera. Ya, jadi waktu dia masuk ke dalam ruang operasi, dari hati yang pikiran yang dicekam ketakutan, bisa menjadi tenang, saudara. Ini adalah terobosan yang luar biasa. She can let go and let God. Dia berserah dan membiarkan Tuhan berperkara dalam hidupnya. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari saudara, hari ini kalau saudara mempunyai kekhawatiran, apapun kekhawatiran itu, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Dia tahu justru di dalam masa-masa seperti ini, jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkanmu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang ada biasanya anak-anaknya kita yang meninggalkan Tuhan. Hari ini kalau saudara mendengar pesan ini dan saudara sedang dalam mungkin berbalik dari Tuhan, ya menjauh dari Tuhan, ayo kita berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Waktu saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu lebih lagi mendekat kepada saudara. Dan dia katakan sesudah dia dioperasi, saudara, dia itu mengalami kebaikan Tuhan. Bukannya masalahnya hilang, masalah tetap ada, saudara. Dan masalah itu berat, tetapi dia katakan dia bisa bersyukur. Hari ini, saudara, Tuhan mengingatkan setiap kita dalam segala apapun yang kita lewati, tetaplah mengucap syukur. Karena waktu kita bisa mengucap syukur, ada kekuatan, saudara, yang kita dapatkan daripada Tuhan. Ada kuasa loh dalam ucapan syukur. Jangan menggerutu, jangan komplain, jangan menyalahkan, tidak. Ayo kita belajar membesarkan hati kita, mengucap syukur, membuka wawasan kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Dan izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Jangan angkat setiap beban sendiri. Mazmur 46 ayat 10 firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Mari saudara, jadilah tenang. Seringkali kita itu, it's a challenge loh, untuk duduk diam. Untuk duduk diam mendengar suara Tuhan.
Tapi biarlah hari-hari ini Tuhan dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Tuhan sedang ngomong apa dalam keadaan saudara dan saya. Setiap kita pasti mendapat pesan-pesan khusus daripada Tuhan. Pasti saudara. Tapi biarlah kita buka telinga kita, siapkan hati untuk membuka dan mendengar pesan Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap kita mendapat kepekaan lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa. Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh lebih peka lagi mendengar suara-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami duduk diam dan membuka hati dan pikiran kami, fokus kepada Engkau, Tuhan, kami pasti bisa mendengar suara-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau membantu setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Tuhan, pegang setiap tangan kami, anak-anak-Mu. Bawa kami dari satu kemenangan lepas kemenangan. Beri kami kekuatan lebih lagi melewati badai lepas badai. Kami tahu kami adalah umat pemenang. Tuhan, terima kasih Engkau yang memegang tangan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya apabila kami menyeberang melalui air Tuhan, Tuhan Engkau yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan, melewati sungai-sungai pun Tuhan, kami tidak akan hanyut. Melalui api pun Tuhan, Tuhan Engkau yang menyertai dan memegang tangan kami. Dan kami tidak hangus Tuhan. Nyala api tidak akan membakar kami. Tuhan, terima kasih lebih daripada itu. Pertolongan dan perlindungan-Mu atas setiap kami sungguh nyata dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa agar kiranya damai sejahtera, kekuatan daripada-Mu, sukacita ilahi dan kasih daripada Engkau Tuhan ada atas setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu, kalau ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, kalau ada yang berbeban berat Tuhan Engkau hibur, Engkau bantu Tuhan, Engkau beri hikmat. Kalau ada jalan-jalan yang tertutup Tuhan, Engkau adalah Allah penerobos, Engkau yang menerobos dan membuka jalan-jalan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak pernah sendiri karena Engkau telah memberi Roh Kudus dalam hidup kami yang memberi kekuatan, menghibur dan menolong setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, bisa bersama-sama dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus mengasihimu. Bye-bye.